Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Ulfa. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang semester 5 dengan mengambil program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pengajaran tafsir yang diampu oleh Ustadz Agung Kurniawan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahu akbar. Baiklah, kita materi hari ini sampai halaman 193 surat Az-Zariyat ayat yang berumah. Silakan dibuat kitabnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa la yunafi dzalika 'ala ibadatil kafirin li'anna al-ghayata la yalzamu wujuduha kama fi qouli baraitu hadzal qalama la taktuba bihi fa innaka qad la taktubu bihi. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan al-jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Wala yunafi dzalika, dan ketentuan ini tidak menghilangkan adama ibadatil kafirin, tidak beribadahnya orang-orang kafir. Di anna ghayata la yalzamu wujuduha, karena tujuannya tidak memastikan wujudnya. Kama fi qaulik, seperti di dalam ucapanmu, baraitu hadzal qalama, aku runcing pensil ini liaktubabi, untuk menulis. Fa innaka qad la taktubu bi, maka kamu terkadang tidak menulis dengan pensil itu. Maka kamu terkadang tidak menulis dengan pensil itu. Wa ma khalaqtu, kata khalaqtu di sini menggunakan bentuk personal aku, di mana di sini mengandung penegasan bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah, yang wajib kita sembah hanyalah Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya itu wa ma khalaqtu, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Al-jinna wal insa, kenapa jin dulu baru manusia? Ada yang tahu? Kenapa jin dulu baru manusia? Karena penciptaannya Jin duluan, betul. Karena jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Kemudian illa liya'budun. Nun di situ sebenarnya ada ya-nya, tapi dibuang agar bacanya lebih mudah. Jadi illa liya'budun, kecuali supaya menyembahku. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah bertentangan dengan ayat ini? Jawabannya tentu tidak, karena lagi-lagi ayat ini menjelaskan
Ayat ini menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Di sini dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan, wala yunafi dzalika adama ibadatil kafirin. Ketentuan ini tidak menghilangkan tidak beribadahnya orang-orang kafir, li'anna al-ghayata la yalzamu wujuduha, karena tujuannya tidak memastikan wujudnya. Maksudnya bagaimana? Ayat ini tidak memastikan bahwa semua orang itu beribadah kepada Allah. Bisa dibuktikan dengan ucapan di sini misalnya penulis menganalogikan seperti ini. Baraitu hadzal qalama li aktuba bihi fa innaka qad la taktubu. Aku mengunci pensil ini untuk menulis, tapi terkadang kamu tidak menggunakan pensil ini untuk menulis. Karena kamu tidak selamanya menulis, dan kamu terkadang menggunakan pensil lain atau pena yang lain untuk menulis. Nah, sama sepertinya dengan ayat ini, jinna wal insa ini tidak semuanya Islam, ada yang kafir juga. Jadi Allah hanya memberikan perintah kepada jin dan manusia untuk beribadah. Nah, masalah mereka ingin taat atau tidak terserah mereka sendiri, itu pilihan bagi mereka. Nah, jadi pemahaman ayat di sini bukan aku menciptakan jin dan manusia sebagai makhluk yang menyembah, karena tidak semua jin dan manusia itu tuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi pemahaman ayat ini bukan aku menciptakan jin dan manusia sebagai makhluk yang menyembah, karena tidak semua jin dan manusia itu menyembah Allah. Tapi pemahamannya seperti ini. Aku menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Nah, seperti itu ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada jin dan manusia untuk beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan bahwa jin dan manusia itu merupakan makhluk yang mampu beribadah kepada Allah. Kenapa? Sebab jin dan manusia itu tuh diberikan kemampuan berpikir oleh Allah dan memiliki keinginan-keinginan yang lain. Jadi dengan berbekal kemampuan tersebut, jin dan manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah secara total kepada Allah. Terlebih lagi manusia yang didaulat sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna penciptaannya, yang paling terbaik penciptaannya. Jadi, tapi ibadah di sini tidak hanya ibadah ritual semata, tapi juga ibadah yang mencakup segala aspek sosial kehidupan, baik yang individu maupun sosial. Nah, ibadah juga ini tidak semata-mata hanya ibadah saja. Kita juga memerlukan ilmu, memerlukan tata cara beribadah, bagaimana beribadah itu kita lakukan. Seperti misalnya sholat. Apabila kita tidak mengetahui caranya sholat, ilmunya sholat itu bagaimana, jadi ibadahnya ya sia-sia saja karena kita melakukannya tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan tata caranya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah bukan karena Allah butuh kepada manusia, tapi kitalah yang butuh kepada Allah, kitalah yang menyembah Allah. Allah hanya ingin menguji ketaatan dan keimanan jin dan manusia itu sendiri. Apakah mereka akan taat atau membangkang? Karena keduanya itu tuh akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan atau kecelakaan di akhirat kelak. Nah, tapi yang terpenting kita sebagai manusia jangan sampai kita merasa paling baik ibadahnya, paling taat ibadahnya, paling alim, paling abid lah pokoknya. Nah, jangan sampai kita seperti itu, jangan merasa paling baik. Karena kita tidak tahu isi hati manusia itu seperti apa. Kita tidak tahu niatnya itu seperti apa mereka tuh. Nah, jadi kita seyogyanya beribadah lillahi ta'ala, dan kita beribadah dengan ketulusan hati yang ikhlas, dengan keistiqomahan. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hambanya yang taat, hambanya yang sejati, hambanya yang tunduk dan tidak menjadi budak hawa nafsu dan ambisi-ambisi dunia. Amin. Wa ma uridu minhum mir rizqi ma uridu ayyut aimun. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan pada saudari Maila.
Kan kita tadi bahas Zariyat itu malam. Nah di sini kan manusia itu dan jin itu tugasnya itu beribadah di dunia ini. Nah bagaimana seluruh pekerjaan kita tuh bernilai ibadah seperti itu lah. Kan kita dikasih Allah waktu 24 jam. Bagaimana caranya agar segala pekerjaan kita itu bernilai ibadah? Sebenarnya ini perkara yang mudah sebenarnya, tapi mungkin cara melakukan itu yang tidak mudah karena berkaitan dengan niat kita, hati kita seperti itu. Kita bisa melakukan pekerjaan itu bernilai ibadah, segala pekerjaan kita bernilai ibadah asalkan segala pekerjaan kita, perbuatan kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaan yang kita tujukan kepada Allah itu pekerjaan yang tidak kita tujukan kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah. Nah, seperti itu. Misalnya, contoh, kita bekerja, tapi niat kita hanya ingin mencari uang. Ya sudah, nanti kita dapatkan hanya uang saja. Tapi jika kita bekerja, niat kita ingin beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, insya Allah selain uang yang kita dapatkan, kita juga akan mendapatkan harta yang bermanfaat, harta yang lebih bermakna dan barokah seperti itu. Nah jadi mulai sekarang yang niatnya ini niat mondoknya ini masih setengah-setengah, masih karena ini, masih karena itu. Seperti apalagi seorang penghafal Quran seperti ini ya. Kalau misalnya penghafal Quran itu niatnya harus benar-benar dari hati lillahi ta'ala. Jangan menghafal Quran niatnya karena ini ikut MTQ, karena ini beasiswa. Nah seperti itu. Jadi insya Allah kalau niat kita lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ada yang tahu hadisnya tentang niat? Hadis arba'in yang pertama. Sudah. Kita bareng-bareng kita sebutkan hadisnya dari itunya ya, dari sanadnya. Panjang nion. Sudah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya siapa yang tahu? Rizkallah ya. Nah, segala perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan semua orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Apabila hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan menuju pada Allah dan Rasulnya. Dan apabila hijrahnya karena hanya keinginan dunia semata dan karena hanya ingin wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya akan menuju pada yang dia niatkan tadi. Jadi dari sekarang kita perbaiki niat kita bareng-bareng. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Amin. Amin. Kita bismillah, lillahi ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari pertanyaan saudara Naila. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Nah, jika tidak ada, kita tutup pengajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa Rabbi Fanfa'na. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Amin. Allahumma inni Astaudiuka astaudiuka ma 'allamtani ma 'allamtanihi farduduhu ilayya farduduhu ilayya inda hajati ilayhi inda hajati ilayhi wa la tunsinihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.